Baik, perkenalkan saya Santi M. Dewi RL, NIM 19030300105, mahasiswa semester 6 kelas C, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tugas pertama mata kuliah anti korupsi yang membahaskan mengenai kelembagaan, tata kelola, dan pengembangan anti korupsi. Dari pembahasan dalam buku ini menceritakan mengenai pelaku korupsi yang sering bekerja sama dari tangan ke tangan dengan para fungsionaris dari pemerintahan WHO. Perkembangan laporan pada pemerintahan dan hukum adalah sebuah pengakuan dari makna perspektif dan dalam pertemuan meja bundar yang menceritakan beberapa pemikiran yang memiliki kontribusi untuk multidisiplin usaha untuk melakukan sebuah inventarisasi dari ide-ide terbaik dan dengan cara bagaimana yang dapat diterapkan di lapangan. Di mana buku ini adalah sebuah buku yang menjadi percobaan untuk melakukan sebuah percobaan yang luas, konsisten, dan meyakinkan para pembaca. Di mana buku ini bisa terorganisir, berakar dalam sejarah dan institusi yang terfokus antara mikroanalitik topik korupsi dan hukum. Fakta bahwa setiap negara harus menemukan caranya sendiri untuk keluar dari korupsi, namun melakukan fakta bahwa setiap negara harus menemukan caranya sendiri untuk keluar dari korupsi, yaitu cara yang umum untuk dipelajari agar bisa menjadi sebuah sejarah, di mana sejarah memang menunjukkan bahwa semua transisi yang berhasil menuju tata pemerintahan yang baik memerlukan perubahan norma, sehingga pada akhir proses sebagian besar warga negara merasa bahwa kepentingan terbaiknya mereka adalah untuk mematuhi aturan hukum. Hal ini bisa menjadi hasil dari koordinasi upaya itu berubah sebuah tahanan dilema tipe situasi untuk sebuah permainan di mana kerjasama dapat dilakukan dan dapat memunculkan sebuah jumlah yang berbeda dari sebuah fokus titik yang diizinkan ke agen yang bergerak untuk keseimbangan sebagai klasik perburuan permainan anti korupsi. Lembaga anti korupsi. Beberapa sejarah dan teori. Korupsi adalah sebuah kompleks multidimensi masalah. Bahkan definisinya adalah sukar dipahami dan dari sebuah urusan dari pertentangan antara mempelajarinya. Banyak upaya mendefinisikan menghasilkan beberapa varian dari publik kantor untuk keuntungan pribadi. Untuk komunitas bisnis secara keseluruhan, sebagian besar bentuk korupsi seringkali menciptakan sebuah permainan dari tatanan yang dilema, di mana mereka menawarkan untuk pemerintah kontrak atau lisensi siap tegas berdiri dan memberikan sebuah hal sepakat untuk menawarkan sebuah hal yang lebih tingginya untuk menyuap. Dixit menemukan bahwa lembaga komunitas bisnis semacam ini adalah yang saling melengkapi atau sinergis ke setiap anti korupsi dan upaya pemerintah boleh melakukannya. Pelajaran untuk masa depan. Contoh-contoh sejarah serta teori yang diulas di atas menyarankan beberapa pendekatan mengenai korupsi, di mana beberapa orang mencoba untuk desain aturan dan operasi politik dan administrasi sehingga peluang dan insentif untuk korupsi adalah diminimalkan. Yang lain fokus pada pelaksanaan untuk mendeteksi dan menghukum korup tersebut menggunakan mendiri ACA atau serupa tubuh. Korupsi sebagai fenomena politik. Korupsi memiliki banyak cara. Seseorang yang korupsi memiliki banyak cara menjadi dan mendefinisikan masalah. Dari itu hanya sebagai
Mayoritas dari itu, dunia bangsa-bangsa menerima legitimasi dari demokrasi dan paling sedikit berpura-pura memegang kompetitif pemilu. Negara dari Rusia dan Venezuela ke Afghanistan dan Nigeria semua mengadakan pemilihan untuk menghasilkan kepemimpinan dengan beberapa derajat dari demokrasi legitimasi. Mereka membedakan dari Jepang atau Britania adalah bukan jadi banyak demokrasi sebagai kualitas dari pemerintah yang diberikan kepercayaan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi, di mana korupsi merupakan sebuah hasil yang dapat merusak kehidupan dalam berbagai cara. Secara ekonomi, ia mengalihkan sumber daya dari penggunaan yang paling produktif dan bertindak seperti pajak regresif yang mendukung gaya hidup elit dengan mengorbankan orang lain. Korupsi menggerogoti legitimasi sistem politik dengan memberikan elit cara-cara alternatif untuk mempertahankan kekuasaan selain pilihan demokratis yang sejati. Hal ini dapat merusak prospek demokrasi ketika orang menganggap pemerintahan otoriter berkinerja lebih baik daripada pemerintahan demokratis yang korup dan merusak realitas pilihan demokrasi. Namun, fenomena berlabel korupsi terdiri dari berbagai perilaku yang efek ekonominya dan politiknya sangat bervariasi. Sungguh luar biasa bahwa untuk semua upaya akademis yang dimasukkan ke dalam studi korupsi, masih belum ada kosakata yang diterima secara luas untuk membedakan antara bentuk-bentuknya yang berbeda. Sebelum kita mengetahui mengatasi korupsi, kita memerlukan kejelasan konseptual tentang apa itu korupsi dan bagaimana kaitannya masalah pemerintahan yang baik yang lebih luas. Ada dua fenomena terpisah terkait korupsi, tetapi tidak identik dengannya. Yang pertama adalah penciptaan dan ekstraksi sewa, dan yang kedua adalah apa yang disebut sebagai patronase atau klientelisme. Di sisi ekonomi, secara teknis ditentukan sebagai perbedaan antara biaya menjaga barang atau jasa dalam produksi dan harganya. Satu dari itu paling penting sumber dari sewa adalah kelengkapan alami sumber sewa, dan ada karena itu penjualan harga dari minyak jauh melebihi biaya dari penemuan di luar fenomena. Fenomena kedua yang sering diidentikan dengan korupsi adalah patronas atau klientelisme. Hubungan patronas adalah pertukaran bantuan timbal balik antara dua individu dengan status dan kekuasaan yang berbeda. Yang biasanya kekuatan ini mereka sendiri akan dihasilkan. Semua fungsi regulasi pemerintah, mulai dari melindungi lahan basah hingga melibatkan bantuan yang diberikan oleh patron kepada klien sebagai imbalan atas loyalitas klien yang dukungannya dari politik. Bantuan yang diberikan kepada klien harus dijadikan barang yang dapat disesuaikan secara individu, seperti pekerjaan di pos kantor atau kulkunat atau kartu keluar dari penjara untuk kerabat. Faktanya adalah bahwa negara modern yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan memperlakukan warganya secara impersonal bukan hanya fenomena modern baru-baru ini, tetapi juga fenomena yang sulit dicapai dan secara inheren rapuh. Alasannya adalah hubungannya dengan sifat manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, tetapi kemampuan bersosialisasi mereka mengambil bentuk yang sangat spesifik. Korupsi, kejahatan terorganisir, dan pencucian uang. Hubungan antara kekayaan pribadi dan kekuasaan publik membingkai diskusi tentang korupsi dan mencakup tidak hanya terhadap kesepakatan quid pro quo yang eksplisit, tetapi juga lobby, sumbangan kampanye, dan bentuk-bentuk tekanan lain yang dilakukan oleh individu dan bisnis swasta. Beberapa orang menggunakan istilah korupsi untuk mencakup semua cara kekayaan terkonsentrasi mempengaruhi pilihan
pilihan politik. Korupsi menyoroti masalah mendasar di antara negara atau masyarakat. Keputusan yang harus dibuat pejabat atau dasar efisiensi, kesetaraan, atau akuntabilitas warga justru dipengaruhi oleh manfaat yang diberikan langsung kepada pejabat publik dan kerabatnya, atau mungkin kepada partai politik dan sekutunya. Penggantian quid pro quo yang ditargetkan untuk tindakan yang secara resmi diminta dari mereka yang menerima atau memeras hasilnya. Baik, sekian penjelasan saya pada video ini. Terima kasih.